kita sudah membahas tentang apa yang semestinya kita perbuat demi mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sebelum masuk subuh. Alhamdulillah, di sana sudah kita jelaskan bahwa seorang hamba ketika bangun di malam hari, maka dia dianjurkan untuk berwudu. Pada wudu di malam hari ada sunnah-sunnah yang hendaklah kaum muslimin melakukannya demi mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sunnah tersebut. Setelah itu kaum muslimin ada salat malam. Juga telah disebutkan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Lalu setelah itu disusul dengan witir. Dan juga kita sudah sebutkan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Walhamdulillah. Sekarang kaum muslimin, kita masuk bagian berikutnya. Bagian yang kedua, yakni fajar sodik, yakni waktu subuh telah masuk. Ya, berarti bagian malam sudah habis. Sekarang kita masuk bagian subuh. Apa yang kita perbuat di waktu subuh? Apa yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu subuh? Maka berikut hal-hal yang diperbuat oleh Nabi, sekaligus kita dianjurkan untuk melakukannya. Yang pertama kaum muslimin, mutaba'atul muadzin. Mutaba'atul muadzin, yaitu mutaba'ah, mengikuti muadzin. Ya. Yakni menjawab seruan muadzin. Bagi yang mendengarkan azan, disunnahkan baginya untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, alias disunnahkan untuk menjawab azan. Hal ini didasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumul muadzina," apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan. Dalam riwayat yang lain, "Idza sami'tumun nida," apabila engkau mendengar azan, faqulu, ucapkan, mithla ma yaqulul muadzin, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi muadzin bilang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Oleh karena itu kaum muslimin, sebagian ulama menjadikan ini dalil bahwa untuk kalimat hayya 'alas shalah juga tetap mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah. Baik. Tetapi dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwa jika sampai pada kalimat hayya 'alatain, hayya 'alatain ini istilah untuk dua hayya 'alas shalah. Dua hayya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau ini jawabannya la haula wala quwata illa billah, berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar," maka kalian hendaklah mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kalian ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apabila muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalian ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kemudian apabila muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Begitu juga ketika muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ketika muazzin mengucapkan Allahu akbar, maka bacalah Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika muazzin mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan itu, kata Nabi, min qalbihi, dari hatinya, maksudnya tidak ada riak di saat menjawab azan. Dan Masya Allah, kemungkinan orang yang menjawab azan ini jauh dari riak, kemungkinan. Sebab kadang azan dikumandangkan, ia berada di dalam biliknya, di dalam kamarnya seorang diri. Ketika dia menjawabnya, dia mau riak dengan siapa? Ya. Ada orang mendengar azan di sawah ladang. Ketika dia menjawabnya, dia mau riak dengan siapa? Oleh karena itu, siapa yang mengucapkan ini dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan pelit untuk meluangkan sedikit waktu kita untuk menjawab azan. Karena balasannya bagi orang yang mengucapkan dengan penuh keikhlasan, datang dari hatinya, dari relung hatinya, maka balasannya adalah surga. Kaum muslimin, hikmah kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Karena muazzin itu memanggil untuk sholat. Hayya 'alas shalah, ayo mari sholat. Si pendengar ketika mendengar seruan untuk mengerjakan sholat, maka dia segera berkata la haula wala quwata illa billah. Yakni dia segera minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan daya untuk bisa mendatangi sholat tersebut. Sebab kaum muslimin, jikapun azan itu berkumandang dan kita tidak memiliki daya dan kekuatan, maka kita tidak bisa mendatangi seruan tersebut. Jadi intinya kaum muslimin, itu jawaban seorang yang mendengar azan. Lalu di waktu subuh ada tambahan azan, yaitu as-salatu khairum minan naum. Lalu apa jawaban untuk ini? Di beberapa riwayat atau di beberapa kitab ada tertulis sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Tetapi kaum muslimin, jawaban untuk sadaqta wa bararta ini tidak sahih. Lalu apa yang sahih? Kembali ke asal hadis, di mana asal hadis menyebutkan faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Berarti apa ucapannya? Sama. As-salatu khairum minan naum. Baik. Kaum muslimin, itu yang pertama. Jadi upayakan saat terdengar sayup-sayup suara azan, kita juga ikut menjawab. Ya, ingat, untuk amalan yang sederhana ini balasannya adalah surga. Yang kedua, kaum muslimin, hendaklah setelah mendengar dua kalimat syahadat, yakni setelah mendengar redaksi atau azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti sebelumnya asyhadu an la ilaha illallah, lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setelah kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka susullah dengan zikir wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulan
wa bil islami dinan ghufira lahu dzambah. Siapa yang membaca ini diampuni dosa-dosanya. Dan hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, kaum muslimin, tentang zikir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba. Pertanyaannya, ini penempatannya di mana? Kalau hadis ini sahih sudah. Siapa yang membaca zikir ini maka akan diampuni dosa-dosanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting, ini di mana letaknya? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini tempatnya setelah azan. Setelah azan. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa ini dibaca setelah muazzin mengucapkan yang kedua kalinya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi ada dua pendapat di sini. Dan memang di dalam hadis tidak disebutkan di mana penempatannya. Tetapi hadisnya berbunyi seperti ini. Man qala hina yasma'ul muadzin. Barang siapa yang mengucapkan ketika ia mendengar muadzin. Ya, ini di pertengahan atau setelah? Tidak disebutkan. Tetapi ada ungkapan wa asyhadu alla ilaha illallah. Wa, ada kalimat wa. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan, diibadahi melainkan Allah. Jadi ada ungkapan wa asyhadu, dan saya juga bersaksi. Berarti kata ulama ini ditempatkan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena disusul dengan kalimat dan saya juga bersaksi. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, karena tidak adanya redaksi yang jelas ini penempatannya di mana, maka khilaf ini, perbedaan ini sifatnya variatif, longgar. Alias boleh memilih yang ini dan boleh juga memilih di tempat yang itu. Ya. Dan kalau kami sendiri cenderung kepada pendapat bahwa zikir ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dzambahu. Ini setelah dua kalimat syahadat. Setelah dua kalimat syahadat. Hanya saja jika ternyata kita sibuk membaca ini, tiba-tiba muazzin sudah masuk hayya 'alas shalah, lalu kita tidak sempat menjawab hayya 'alas shalah, sudah letakkan di mana? Di bagian setelah pengumandangan azan, setelah azan dikumandangkan. Nah, seperti itu. Baik, kaum muslimin, setelah azan dikumandangkan, maka disunnahkan untuk bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin." Apabila engkau mendengar muadzin berazan, faqulu misla ma yaqul. Ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Summa sallu alayya. Setelah itu bersalawatlah untukku. Hadis ini kaum muslimin sahih. Riwayat Muslim. Bersalawatlah untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan. Karena siapa yang bersalawat untukku satu salawat, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Maksudnya Ustaz apa ini? Maksudnya bersalawat untuk Nabi. Maksudnya, ya Allah, puji dan sanjunglah Muhammad Nabi kami di hadapan para malaikat. Jika itu kita mintakan, maka Allah bersalawat kita sebanyak 10 kali. Apa maksud salawat Allah kepada kita? Kata ulama, maksudnya satu, ya juga kita disanjung di hadapan para malaikat. Atau maksud yang kedua, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Baik, kaum muslimin, ini sunnah yang
kedua. Kalau kita menganggap wa asyhadu an la ilaha illallah itu yang pertama. Tetapi jika kita masukkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu setelah dua kalimat syahadat, berarti membaca salawat setelah dikumandangkan azan itu yang pertama. Itu menempati yang pertama. Baik. Lalu apa redaksi salawatnya? Apa redaksi salawatnya? Redaksi salawat yang terbaik kaum muslimin adalah salawat Ibrahimiyah. Jadi selesai azan dikumandangkan baca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Itu salawat Ibrahimiyah dan itu yang terbaik. Baik. Setelah itu kaum muslimin baru membaca zikir setelah azan seperti yang kita hafal. Yaitu Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ya. Dan ingat, salawat ini enggak dinyanyikan, enggak dilagu-lagukan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak muazzin di negeri kita ini. Ya, tidak ada sunnahnya. Bilal tidak pernah melakukan hal itu dan tidak ada satu riwayat pun bahwa Bilal melakukannya. Sama sekali tidak ada. Ya, baik. Berarti baca salawat. Setelah itu baca Allahumma rabba hadhihi da'wah dan seterusnya. Ati Muhammadal wasilata wal fadilah. Berikanlah Nabi kami Muhammad wasilah dan fadilah. Kaum muslimin, apa yang dimaksud dengan wasilah dan fadilah? Kata Nabi, mintakan wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu ada satu tempat di surga. La tanbaghi illa li abdin min ibadillah. Tidak ada yang memasukinya kecuali satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah orang yang memasuki satu tempat tersebut. Ya. Faman sa'ala liyal wasilah. Siapa yang memintakan wasilah untukku, halat lahu syafa'ah, maka ia halal mendapatkan syafaatku. Ya, Anda mintakan aku wasilah, aku pun akan memberikan syafaat. Anda halal mendapat syafaat dari kaum muslimin. Jadi kita dianjurkan untuk meluangkan waktu kita untuk mengucapkan zikir setelah azan ini. Jadi urutannya baca salawat Ibrahimiyah. Ya. Toh kalau tidak sempat ingin yang ringkas, ucapkan saja Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu baca doa. Baik. Kaum muslimin, setelah itu kaum muslimin disunnahkan masing-masing kita berdoa di antara azan dan iqamah. Berdoa di antara azan dan iqamah. Sebab Nabi bersabda, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad. Bahwa doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Tidak tertolak. Kaum muslimin, bisa saja doa itu dipanjatkan di dalam salat. Mengingat Nabi SAW bersabda, di antara dua azan, itu antara azan dan iqamah, ada salat 2 rakaat. Maka di saat Anda melakukan salat 2 rakaat, berdoalah sebanyak-banyaknya. Wabil khusus di waktu sujud. Karena itulah kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhan. Baik. Jadi kaum muslimin, Anda salat sunnah, Anda berdoa tepat. Atau mungkin Anda tidak salat sunnah, atau Anda mempercepat salat sunnah lalu menyisakan beberapa waktu, maka berdoalah. Karena ini adalah waktu di mana doa tidak tertolak. Kaum muslimin, saat berdoa
Apakah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Nah, ini penting. Sebagian orang antara azan dan iqamah dia mengangkat kedua tangannya, minta kepada Allah. Sebagian ada yang tidak mengangkat tangan. Kaum muslimin, sebenarnya untuk dua pendapat ini, masing-masing di antara keduanya memang tidak mendapatkan dalil yang jelas. Bagi yang mengangkat tangan, maka ia tidak mendapatkan dalil bahwa Nabi dan sahabatnya antara azan dan iqamah di saat berdoa mengangkat tangan. Tidak ada dalilnya. Dalil yang ada hanyalah sekedar menggunakan dalil-dalil yang umum. Allah Subhanahu wa taala malu ya ketika ada hamba yang berdoa lalu mengangkat kedua tangannya dan kembali dalam kondisi kosong alias tidak dikabulkan. Dan beberapa riwayat di beberapa peristiwa ketika Nabi berdoa beliau mengangkat tangan. Beberapa peristiwa, tapi tidak antara azan dan iqamah. Ya, baik. Dengan menggunakan dalil-dalil umum ini dipakailah untuk apa? Untuk antara azan dan iqamah. Bagi yang tidak mengangkat kedua tangan, maka juga dia tidak mengatakan ada riwayat tidak boleh angkat tangan, tidak ada. Tetapi beralasan bahwa saat orang berdoa tidak semua harus dengan mengangkat tangan. Di antara bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah pada hari Jumat, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya, tetapi hanya mengangkat dengan jari telunjuk. Dan para jamaah tidak disyariatkan juga untuk mengangkat tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat minta hujan, beliau mengangkat lebih tinggi daripada biasanya, seperti ini. Ya, minta diturunkan hujan. Alias bahwa banyak peristiwa-peristiwa Nabi juga tidak mengangkat tangan di saat berdoa. Nah, antara azan dan iqamah ini adalah peristiwa yang sering dialami oleh Nabi, bahkan setiap 5 kali dalam sehari semalam. Mosok tidak ada berita Nabi angkat tangan? Seandainya ada angkat tangan pasti ada berita, dan tidak ada berita. Dengan demikian tidak mengangkat tangan. Kaum muslimin, adapun yang unggul menurut kami, ya, tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Anda berdoa dan tidak perlu mengangkat tangan. Tetapi jika kita mengangkat tangan karena mengikuti keumuman dalil bahwa berapa tempat Nabi mengangkat tangan, maka insya Allah mudah-mudahan tidak jauh dari kebenaran juga. Karena persoalan ini tampak longgar urusannya. Ya. Jadi barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang tidak mengangkat tangan karena menganggap tidak ada dalil, maka benarlah dia. Dan barang siapa yang mengangkat tangan karena berdasarkan kepada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya lalu kembali dalam keadaan kosong, atau beberapa tempat Nabi mengangkat tangan lalu dia mengangkat tangan antara azan dan iqamah, mudah-mudahan juga tidak keliru. Demikian insyaallah. Ya, walaupun yang unggul menurut kami adalah tidak perlu mengangkat tangan, apalagi kalau sudah ada di dalam sholat, lebih top lagi. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, setelah itu, ya, setelah itu kaum muslimin, ada faedah kata pengarang yang perlu diperhatikan, yakni al-khuruj minal masjid ba'dal adhan manhiun anhu. Keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan adalah hal yang terlarang. Jadi azan sudah dikumandangkan, dia pulang, maka hal ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis Abu Sya'sa riwayat Muslim, kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah. Kami pernah duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa'adzanal mu'adzin, lalu mu'adzin mengumandangkan azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi, lalu ada salah seorang yang ada di masjid pergi meninggalkan masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah, Abu Hurairah mengikuti orang tersebut dengan pandangannya.
Ya, alias Abu Hurairah mengawasinya. Hatta kharaja minal masjid, hingga orang itu betul-betul keluar dari masjid. Kata Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang itu, maka dia telah bermaksiat terhadap Abul Qasim, bermaksiat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, jangan sampai kita asik ngobrol habis duhur, membincangkan beberapa urusan-urusan dunia, tiba-tiba muazin sudah bersiap-siap azan, ya, Allahu Akbar, Mas tak pamit dulu Mas ya, tak lanjutkan perjalanan, tidak diperbolehkan, tetap di tempat, jangan kemana-mana, tuntaskan sholat berjamaah di sana, lalu setelah itu Anda boleh pergi jika memang ada kebutuhan. Demikian kaum muslimin. Lalu kaum muslimin masuk ke sunnah berikutnya. Setelah kita menjawab azan, ya, setelah kita berdoa, maka sisakan waktu untuk mengerjakan salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Jadi sama saja salat sunnah fajar, qabliyah subuh. Ya, karena ada sebagian orang berfatwa dan fatwanya konyol. Dia mengatakan qabliyah subuh itu berarti sebelum subuh. Berarti sholatnya sebelum azan dikumandangkan. Ini aneh. Ya. Hanya gara-gara, ya, ini gara-gara apa? Gara-gara dia salah memahami kalimat qabliyah subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya di sini 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuhnya maksudnya. Nah, baik. Salat sunnah subuh atau qabliyah subuh adalah salat sunnah rawatib yang pertama kali dilakukan seorang hamba ketika menjalani harinya. Ya, saat dia membuka lembaran baru di harinya, maka itulah salat sunnah qabliyah subuh. Kaum muslimin, sebelum membahas tentang qabliyah subuh, ulama berbeda pendapat. Sebenarnya ada berapa jumlah salat sunnah rawatib itu? Ada berapa jumlah salat sunnah rawatib itu yang muakkad? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 rakaat. 10 rakaat. 10 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, berarti 10. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, riwayat Bukhari Muslim. Kata Abdullah bin Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal betul, kata Abdullah bin Umar. Salat rawatib Nabi itu ada 10. Ada 10. Yaitu rakaatain qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Seperti itu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Namun ada pendapat yang kedua. Mereka mengatakan bahwa rawatib muakkad jumlahnya 12, bukan 10. Ya. Hitungan 12 itu adalah 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sebelum duhur. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari. Berarti hadis sahih juga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Nabi gak pernah absen. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi sholat di rumahku, kata Aisyah, itu sebelum duhur 4 rakaat. Baik, berarti ini riwayat Aisyah dan hadisnya sahih. Tidak itu saja.
Istri Nabi yang lain yang bernama Ummu Habibah bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla isnatai asara raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dengan sebab itu akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Dan hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi. Kemudian Ummu Habibah merinci, arba'an qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Selebihnya sama dengan hadis riwayat Abdullah bin Umar. Oleh karena itu kaum muslimin, dalam memilih 10 atau 12, lama berbeda-beda. Sebagian berkata bahwa begini cara mengkompromikannya, bahwa Nabi terkadang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, dan terkadang pula mengerjakan 2 rakaat. Baik, pendapat yang lain mengatakan bahwa hadis ini tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Yang dipakai itu yang ada tambahannya, berarti yang 4. Berarti yang benar orang itu sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Sebagian lagi berpendapat kalau dikerjakan di rumah 4, kalau dikerjakan di masjid 2. Ya, kalau dikerjakan di rumah 4, kalau di masjid 2. Sebab yang menceritakan 4 ini orang rumah. Ya, Aisyah dengan siapa? Dengan Ummu Habibah. Yang menceritakan di luar rumah adalah Abdullah bin Umar. Tetapi Abdullah bin Umar tidak tahu. Ya, boleh jadi Nabi mengerjakannya 2 rakaat di rumah, lalu 2 rakaatnya di mana? Di rumah. Oleh karena itu, insya Allah pendapat yang unggul bahwa yang menjadi patokan ini adalah tambahannya, yaitu 4. Ya, jadi kalau mau mendapatkan keistimewaan seperti dibangunkannya rumah di surga, maka menjagalah 12 rakaat, yaitu 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Pertanyaannya, ini sampai berapa lama kita mengerjakan supaya dapat rumah di surga? Ya, apakah 1 tahun? Wah, 1 tahun kayaknya lolos rumah ini kayaknya. Kalau 1 tahun harus merutini itu, atau 1 bulan, atau 1 minggu. Kaum muslimin, hadis tidak memberi batasan. Pokoknya siapa yang mengerjakan, kata ulama, siapa yang mengerjakan 12 dalam 1 hari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Alias kalau kita berhasil menjaga ini dalam 1 hari, dapat rumah. Besok lakukan lagi, dapat lagi rumah. Jadi ini tidak harus terbatasi dengan waktu, tidak. Ya, mirip-mirip puasa Daud. Tidak dikatakan bahwa nanti disebut puasa Daud kalau 1 tahun sehari puasa, sehari tidak. Selama setahun baru itu puasa Daud. Tidak, kaum muslimin. Kapanpun kita berpuasa sehari tidak, walaupun cuma sepekan, ya itu juga namanya puasa Daud. Ya, walaupun sepekan. Ya, walaupun 2 pekan. Ataupun mungkin cuma separuh pekan. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Berarti dia sudah Daud. Tiba-tiba ada acara mantenan. Ya, ada acara mantenan. Ya, maka dia tidak berpuasa. Maka kita katakan dia sudah mewujudkan apa yang disebutkan oleh Nabi, itu adalah sebaik-baik puasa. Jadi dia sudah dianggap melakukan puasa Daud. Baik, kaum muslimin. Dan upayakan. Bukan berarti tidak boleh. Upayakan. Salat sunnah ini dikerjakan di rumah. Upayakan. Sebab Nabi SAW bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi.
Karena seutama-utama sholat bagi seseorang itu adalah di rumahnya. Illa sholatal maktubah, kecuali sholat wajib. Selain itu paling bagus dikerjakan di rumah. Nabi bersabda, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Hendaklah ada bagian dari sholatmu itu dikerjakan di rumah. Maksudnya jangan semua di masjid. Yaitu sholat sunnah ini. Wala tattakhidhuha qubura. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Kaum muslimin, di antara faedah kita mengerjakan sholat sunnah di rumah, ini juga pembelajaran bagi anak-anak kita. Pembelajaran bagi anak-anak kita. Ya. Anak-anak melihat, loh ini sholat apa ayah? Kan sudah dari masjid. Nanti bisa dijelaskan, oh ini namanya sholat ini. Oh ini namanya sholat ini. Ini namanya sholat ini. Boleh jadi kita sholat sunnah, istri minta ikut berjamaah. Boleh. Karena di beberapa tempat kita sudah membahas bahwa mengikuti imam, ya, mengikuti imam itu salah satu di antaranya boleh berbeda niat. Boleh imam lagi sholat sunnah, makmumnya niat sholat wajib. Atau sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Nah, jadi kaum muslimin, ada faedah besar yang kita dapati saat kita sholat di rumah. Begitu juga Nabi bersabda, idza qada ahadukumus sholata fil masjid. Apabila kalian sudah selesai sholat di masjid, falyaj'al li baiti nasiban min sholatihi. Upayakan, hendaklah ia juga memberikan bagian, ya, bagian sholat untuk di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah meletakkan kebaikan di rumah bagi yang mengerjakan sholat di dalamnya. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Ya, kaum muslimin, upayakan lakukan di rumah. Cuma kadang saat kembali ke rumah, tiba-tiba di sana tamu sudah menunggu. Sudah wes, enggak jadi sholatnya. Ketemu anak, ketemu istri, wes lali wes. Ya. Ketemu pekerjaan, sudah. Kalau di masjid, mumpung ada di tempat ibadah, tuntaskan sekalian. Ya. Kalau begitu pertimbangannya, boleh-boleh saja. Karena tidak ada larangan untuk melakukan sholat sunnah di masjid. Hanya saja, ini himbauan, saran. Kalau bisa kerjakan di rumah. Kaum muslimin, 2 rakaat ini adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Oleh karena itu jangan sampai terluput. Kata Aisyah, riwayat Aisyah, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan istimewanya lagi, kata Aisyah, lam yakun ala syai'in minan nawafil, tidak ada satu salat sunnah pun dari semua salat-salat sunnah asadda muahadatan minhu, yang paling dijaga oleh Nabi, ala raka'atain qabla subhi, dibanding 2 rakaat sebelum subuh. Gak ada yang paling dijaga. Bahkan kaum muslimin, disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Begitu juga witir, baik saat beliau safar atau saat tidak safar. Ya, jadi untuk qobliyah ini Nabi menjaganya di saat beliau safar ataupun tidak safar. Apa sudah masuk sholat isya? Ya, baik. Kita sisakan berapa waktu untuk kita buka tanya jawab insyaallah. Jadi pembahasan ke depan insyaallah, qobliyah ini, salat qobliyah ini saat kita safar apa dikerjakan juga apa tidak? Ya, salat qobliyah ini saat safar. Ataukah salat qobliyah yang dilakukan saat kita safar cuma qobliyah subuh? Lalu apa hukumnya orang yang sudah meringkas salat lalu salat qobliyah dan ba'diyah? Ini tampaknya perlu dibahas di pertemuan mendatang. Jika ada satu pertanyaan sebagai penutup majelis, kami persilakan untuk bertanya. Ya.
Baik. Oh ya. Baik. Yang mana dijawab? Baik. Sementara ada perintah untuk menjawab azan. Ya. Ya. Berapa salam? 3 salam. Baik. 2. Baik. Baik. Yang pertama, dalam kaidah usul menyebutkan al-aslu fil amri la yaqtadi takrar. Hukum asal pada perintah itu tidak menuntut pada pengulangan, alias cukup sekali. Maka ketika kita mendengar azan, maka yang ada dalam hadis cukup menjawab satu saja. Jadi tidak menjawab semuanya. Ya. Jadi ini azan, ini jawab lagi, ini lagi. Setelah itu lagi yang dijawab. Tidak, cukup satu. Jelas? Jadi tidak harus berulang-ulang kecuali kalau ada dalil. Jadi yang penting satu saja. Yang kedua, ketika subuh sudah masuk, salat subuh masuk, lalu datang ke masjid, ya, kalau belum sempat sholat qobliyah subuh di rumah, datang ke masjid, maka qobliyah subuh itu sekaligus tahiyatul masjidnya. Jadi tidak ada namanya ini tahiyatul masjid sendiri, ini qobliyah subuh sendiri, nggak ada. Sebab dalam hadis menyebutkan, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Di sini tidak ditentukan sholatnya apa. Yang penting jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Sholat apapun. Jadi kalau itu bertepatan dengan qobliyah subuh, berarti sudah termasuk di dalamnya. Ya, alias bahwa tidak ada yang disebut khusus namanya tahiyatul masjid, itu tidak ada. Istilah-istilah yang dibuat oleh ulama, sholat tahiyatul masjid, ya sebenarnya dalam hadis itu tidak ada. Nabi hanya menyebutkan jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Artinya bahwa rumahmu dengan masjidmu itu berbeda. Jangan sampai masuk sama masjid bersama, enggak. Anda masuk masjid, masjid punya hak, yaitu sholat 2 rakaat sebelum Anda duduk. Makanya sholat sunnah apapun yang Anda lakukan, berarti itu sudah masuk dalam hadis tidak duduk kecuali sholat 2 rakaat. Cukup 1 salam saja. Assalamualaikum, salam, selesai sudah. Tidak perlu lagi ada sholat yang lain. Setelah itu dia tinggal menunggu masuk iqamah. Ya jelas? Ya baik. Kecuali kalau dia sudah qobliyah dari rumah, datang masjid ya sholat 2 rakaat. Nih sholat 2 rakaat. Ini karena ulama bikin istilah tahiyatul masjid, akhirnya orang kebingungan. Oh berarti ada tahiyatul masjid, ada qobliyah. Ya padahal istilah tahiyatul masjid dalam hadis itu tidak ada. Ya sama misalnya, orang kalau berhaji tidak boleh pakai baju berjahit. Dalam hadis tidak ada kata baju berjahit, itu tidak ada. Cuma tidak boleh pakai baju harian yang biasa kita pakai membentuk tubuh. Nah cuma dibahasakan yang berjahit, sehingga ada orang mau pakai ikat pinggang, mau pakai tas apa gitu ada jahitannya, nggak berani. Ya gara-gara ada istilah seperti itu. Nah jelas kan? Ya baik. Jadi cukup dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah baik. Rumah di belakang. Ayah baik. Baik. Ayah baik. Itu betul. Karena qobliyah subuh itu dilakukan setelah azan. Jadi kalau datang dan belum waktu sholat subuh, maka Anda boleh berwitir. Kalau memang belum berwitir di rumah. Atau boleh sholat malam. Sholat tahajud. Ya, kan boleh tahajud setelah witir. Tetapi setelah itu nggak boleh witir lagi.
Karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ya, anjuran menutup witir untuk sholat tahajud kita itu cuma anjuran, tetapi boleh melakukan tahajud setelah witir. Nabi pernah witir lalu setelah itu sholat lagi. Nah, jadi niatnya boleh atau sudah selesai semua, witir sudah selesai, tahajudnya sudah selesai, masuk masjid ya sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Setelah itu azan, setelah azan baru kemudian sholat sunnah qabliyah subuh. Ahsantum, itu sudah benar. Demikian. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di situ. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.